Halo pemirsa, kembali lagi di Wani Sore Akhir Pekan. Hari ini, Wani Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya ternyata sempat berencana mundur sebagai Kapolri. Rencana pengunduran diri itu pasca peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 lalu. Namun, Listio Sigit mengklaim keinginannya tersebut ditolak oleh anggota Polri. Berita selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Den Haag, Belanda pada Jumat 26 September 2025. Penyambutan bersama oleh Raja dan Ratu ini merupakan momen langka, sekaligus bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda terhadap Presiden Prabowo. Lantas, apa saja yang dibahas oleh Prabowo dan Raja Willem Alexander di Belanda? Pemirsa, inilah Wani Sore Akhir Pekan selengkapnya. Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi merespons terkait arahannya kepada relawan untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka 2 periode yang menjadi sorotan publik. Jokowi mengaku tak masalah jika ada yang tidak setuju dengan arahannya soal 2 periode tersebut. Ia menjelaskan bahwa arahan terkait dukungan untuk Prabowo dan Gibran 2 periode itu disampaikannya sejak awal dalam pertemuan dengan relawan pendukungnya. Salah satu yang mendapat arahan itu adalah relawan Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Ketika ditanyakan soal apakah arahan dukung Prabowo dan Gibran 2 periode merupakan bagian dari upaya menyelamatkan dari tudingan ijazah palsu, Jokowi mengatakan hal itu tidak ada hubungannya. Sementara itu, terkait arahan dukungan untuk 2 periode, Ketua Umum Bara JP Willem Frans Ansanay menyampaikan arahan itu sudah sejak lama disampaikan oleh Jokowi kepada relawan. Ia mengungkapkan arahan itu memang sejak awal sudah ada ketika mendukung Prabowo dan Gibran maju Pilpres 2024. Jokowi mendorong para relawan mendukung Prabowo dan Gibran, dinilai ideal karena 2 tokoh bangsa yang satu dari orang tua, sedangkan satunya lagi dari anak muda. Frans mengatakan arahan Jokowi tersebut disampaikannya kembali kepada para relawan Bara JP saat pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Bara JP. Disampaikan itu sejak awal. Dalam pertemuan relawan, ada yang bertanya dan saya jawab bahwa kita mendukung penuh pemerintahan Pak Prabowo untuk 2 periode. Kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa, namanya demokrasi. Artinya itu bukan menyelamatkan diri dari kasus ijazah ya Pak? Apa hubungannya? Nggak ada hubungannya. Ijazah sama 2 periode hubungannya. Diberitakan sebelumnya Jokowi memberikan arahan kepada relawan pendukungnya Bara JP untuk mendukung Prabowo dan Gibran 2 periode. Namun arahan Jokowi tersebut menimbulkan polemik di masyarakat, termasuk para politisi dan pejabat yang menanggapi hal itu. Salah satunya Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto menanggapi terkait arahan dukung Prabowo dan Gibran 2 periode. Titi mengatakan bahwa pembahasan terkait Capres dan Cawapres masih lama dan menekankan saat ini waktunya untuk fokus mensukseskan program pemerintahan Prabowo. Ia mengatakan biarkan dulu Presiden Prabowo membuktikan bahwa bisa menyejahterakan rakyatnya. Legislator Partai Gerindra itu menyebut sampai saat ini
Prabowo belum memiliki rencana untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon presiden di Pilpres 2020. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto diterima secara resmi oleh Raja Willem Alexander dan Ratu Maxima di Istana Huistenbos, Den Haag, Belanda pada Jumat 26 September 2025. Penyambutan bersama oleh Raja dan Ratu ini merupakan momen langka sekaligus bentuk penghormatan tinggi Kerajaan Belanda terhadap Presiden Prabowo. Pertemuan resmi diawali dengan sesi foto bersama sebelum berlanjut pada diskusi bilateral. Dalam suasana akrab, Presiden Prabowo dan pasangan kerajaan Belanda membahas berbagai isu strategis, termasuk kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan budaya. Kesamaan latar belakang militer antara Presiden Prabowo dan Raja Willem Alexander turut menghadirkan keakraban tersendiri. Pertemuan di Istana Huistenbos ini menjadi simbol keberlanjutan persahabatan Indonesia dan Belanda. Kunjungan tersebut sekaligus menegaskan komitmen kedua negara untuk mempererat hubungan, memperluas kerjasama strategis, serta memperkokoh tradisi persahabatan yang telah terjalin sejak lama. PT Pertamina Patraniaga mengungkapkan alasan mengapa harga bahan bakar minyak di Indonesia lebih mahal dari Malaysia, terutama harga RON 95 yang baru saja diturunkan harganya oleh Malaysia tersebut. Malaysia pada awal pekan lalu menurunkan harga BBM RON 95 menjadi Rp1,99 atau setara Rp7.864.000 per liter yang berlaku pada 30 September 2025. Harga tersebut jauh lebih murah dari Pertalite RON 95 di Indonesia yang dijual sekitar Rp13.000 per liter. Sementara, warga negara asing yang membeli bensin RON 95 di Malaysia akan dikenakan biaya Rp2,60 atau setara Rp10.269 per liter. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengklaim bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara yang berani mengambil langkah untuk menurunkan harga minyak demi kepentingan rakyatnya. Padahal, situasi ekonomi di negeri jiran itu disebut sedang tidak menentu. Dari 149 negara yang disurvei, Malaysia menempati peringkat ke-10 yang termurah, sedangkan Indonesia berada di posisi ke-22 yang tak banyak berubah dalam kurun 5 tahun terakhir. Perbedaan harga BBM antara Indonesia dan Malaysia tersebut tak lepas dari perbedaan kapasitas produksi serta kebijakan subsidi.
PJ Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun mengatakan ada banyak faktor yang menyebabkan harga BBM di dalam negeri lebih mahal dari Malaysia. Robert mengatakan karena harga impor harga jual kompetitif di dalam negeri atau biaya distribusi dalam negeri. Di sisi lain, Anwar menjelaskan BBM di Malaysia bisa ditekan karena adanya subsidi besar-besaran agar harga di tingkat konsumen tidak melonjak meskipun harga minyak dunia naik. Malaysia juga diuntungkan karena berstatus pengekspor minyak, lalu jumlah penduduknya hanya sekitar 32 juta jiwa, jauh dibanding Indonesia di angka 270 juta jiwa. Selain itu, jumlah kendaraan di Malaysia hanya sekitar 33 juta unit, sedangkan Indonesia mencapai 145 juta unit. Dari sisi distribusi, Malaysia sebagiannya berupa daratan, memudahkan penyaluran BBM dibanding Indonesia yang berbentuk kepulauan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengaku telah menerima surat dari istri Presiden RI keempat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid. Surat tersebut berisi permintaan agar sejumlah aktivis yang ditahan terkait kericuhan akhir Agustus lalu bisa dibebaskan. Listio Sigit menyebut dirinya menghormati surat dari perwakilan tokoh yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa itu. Namun, ia mengatakan jajarannya membutuhkan waktu untuk mengusut tuntas kasus tersebut sebelum membuat keputusan terhadap surat yang dikirimkan Sinta Wahid. Listio Sigit menyampaikan aspirasi yang kepolisian terima saat ini menjadi perhatian pihaknya. Ia berjanji akan menjadikan surat tersebut sebagai rujukan dalam mempertimbangkan keputusan atas kelima tersangka yang saat ini masih ditahan di Polda Metro Jaya. Sebelumnya, para tokoh yang bergabung dalam GNB mendatangi markas Polda Metro Jaya pada Selasa, 23 September 2025. Beberapa tokoh tersebut diantaranya Sinta Nuriyah Wahid, Lukman Hakim Saifuddin, Karlina Supeli, Komarudin Hidayat, Inayah Wahid, dan lainnya. Para tokoh itu bahkan menyatakan siap menjadi penjamin penangguhan penahanan Del Pedro Marhain dan para tersangka penghasutan demonstrasi Agustus 2025. Mantan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan pihaknya telah bersurat secara resmi ke Kapolri dengan tembusan ke Kapolda Metro Jaya. Melalui surat itu mereka berharap agar kepolisian segera menangguhkan penahanan para tersangka penghasutan dan provokasi demo itu. Lukman mendorong kepolisian untuk dapat membebaskan ke-6 tersangka tersebut. Ia menilai mereka yang dijadikan tersangka bukan bagian dari perusuh dan hanya mengikuti unjuk rasa secara damai.
Polda Metro Jaya menangkap 5 orang pada awal September atas tuduhan provokasi dalam demonstrasi pada 25 dan 28 Agustus 2025. Kelima tersangka tersebut adalah 4 aktivis, yaitu Del Pedro Marhaen, Syahdan Hussein, Harik Anhar, serta Muzaffar Salim, Viga Lesmana, dan RAP. Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya ternyata sempat berencana mundur sebagai Kapolri. Hal ini diungkapkan oleh Listio Sigit dalam wawancaranya di salah satu stasiun televisi pada Jumat 26 September 2025. Rencana pengunduran diri itu pasca peristiwa demonstrasi yang berujung ricuh di berbagai daerah pada akhir Agustus 2025 lalu. Dalam aksi unjuk rasa tersebut, para pendemo meminta Listio Sigit untuk mundur dari posisi Kapolri. Awalnya, ia ingin kabulkan desakan dari masyarakat. Bahkan rencana untuk mundur sebagai Kapolri itu sempat disampaikan ke para perwira dan anggota Polri. Namun Listio Sigit mengklaim keinginannya tersebut ditolak oleh anggota Polri. Setelah adanya penolakan tersebut, ia mengaku kembali berpikir ulang untuk mundur sebagai Kapolri. Sebab Listio Sigit menilai ketika mundur sebagai orang nomor 1 di Korps Bayangkara, maka ia akan meninggalkan Polri yang dianggapnya tengah dalam kondisi terpuruk. Sehingga menganggap jika memutuskan mundur, maka dia menilai diri sendiri sebagai sosok yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, Listio Sigit juga menganggap ketika memutuskan mundur sebagai Kapolri, tidak menyelesaikan masalah yang timbul. Alih-alih mundur, justru ia mengungkapkan fokusnya saat ini adalah memperbaiki Polri yang dipimpinnya di tengah citra negatif yang menimpa institusi. Namun, jika memang harus dicopot sebagai Kapolri oleh Presiden Prabowo Subianto, maka Listio Sigit tetap menerimanya. Sebelumnya, desakan agar Listio Sigit mundur dari Kapolri kembali muncul setelah insiden tewasnya driver ojek online bernama Afan Kurniawan. Afan dilindas kendaraan taktis Brimo pada aksi demonstrasi di kawasan Pejompongan, Jakarta Utara pada 28 Agustus 2025 lalu. Selain itu terjadi pula aksi kerusuhan hingga penjarahan yang dilakukan massa dengan menyasar kediaman pejabat publik seperti anggota DPR dan menteri.
Bahkan, ada pula momen pembakaran gedung DPRD di beberapa wilayah hingga menimbulkan korban jiwa. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia menganggap Jenderal Listio Sigit gagal dalam mengubah watak represif Polri saat mengamankan demonstrasi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungan terhadap sikap tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Yang dikenal dengan gaya koboi dalam mengawasi program makan bergizi gratis serta menindak peredaran rokok ilegal. Menurut Luhut, MBG merupakan program strategis yang perlu diawasi ketat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Ia menilai langkah Purbaya yang turun langsung untuk memastikan dana Rp171 triliun tersalurkan dengan baik merupakan tindakan positif. Terkait upaya pemberantasan rokok ilegal, Luhut menjelaskan bahwa Purbaya sudah berkonsultasi dengan dirinya serta jajaran DAN. Ia menekankan potensi penerimaan negara yang hilang akibat peredaran rokok ilegal cukup besar sehingga perlu ditangani serius. Lebih jauh, Luhut menilai gaya kerja Purbaya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Ia memuji kemampuan mantan anak buahnya tersebut dalam menyajikan data dan menjalankan kebijakan yang dinilainya membuat pemerintahan lebih efisien dan efektif. Purbaya sebelumnya mengancam akan mengalihkan anggaran makan bergizi gratis jika uang yang sudah digelontorkan tidak bisa diserap dengan baik oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Ia mengatakan pengalihan anggaran dilakukan agar uang yang sudah digelontorkan tidak nganggur dan malah membebani keuangan pemerintah. Selain itu, Purbaya juga akan sikat habis oknum yang bermain dalam kegiatan impor rokok ilegal karena hal itu disebut menyebabkan negara kehilangan triliunan rupiah setiap tahunnya. Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat menggerebek sebuah rumah kontrakan di kawasan Rawalele, Kalideres, Jakarta Barat yang dijadikan sarang judi online. Petugas terpaksa mendobrak pintu rumah karena para pelaku mengunci diri dari dalam. Dari lokasi, polisi menangkap tersangka ES yang berperan sebagai operator, lengkap dengan perangkat komputer yang dijadikan server.
Polisi kemudian menangkap tersangka lain NB, pemilik sekaligus pengendali website judi online tersebut di kawasan Cengkareng. Dari hasil penyelidikan, terdapat 6 situs judi online yang dijalankan para pelaku dengan metode penyebaran akses melalui chat spam di media sosial. Kedua tersangka yang hanya lulusan SMA dan SMK ini ternyata memiliki kemampuan otodidak dalam coding dan sudah menjalankan bisnis haram tersebut selama 3 bulan dengan omset ratusan juta rupiah. Keduanya dijerat pasal 303 KUHP serta UU ITE dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Modus operandi para pelaku menyebarkan nomor telepon, menyebarkan chat spam ke nomor telepon secara acak, kemudian sambil mempromosikan website-websitenya. Website yang ada Harta77, MWin, Jiwa 4D, Udang Toto, Mega 88, dan Ares 77. Kemudian selanjutnya pemain yang berniat untuk bermain mendaftarkan rekening pemain, kemudian membuat akun, setelah itu mentransfer ke nomor rekening dari bank yang sudah kami sebutkan tadi. Untuk website judi online ini pemiliknya adalah tersangka Nikola. Untuk tersangka Ripal, dia bertugas sebagai operator dan admin. Kegiatan ini sudah berjalan 3 bulan. Untuk keuntungan, untuk hasil uang yang didapat selama berjalan 3 bulan ini kurang lebih sekitar 100 juta rupiah. Kemudian setiap hari menurut pengakuan pelaku, uang yang masuk dari pendaftaran sebanyak 1,5 juta rupiah. Jadi ada pun modus dari pelaku, di mana website kurang lebih ada 6. Jadi mereka melakukan modus itu dengan mengganti website hampir kurang lebih seminggu atau 10 hari. Misalnya tadi disampaikan Bapak Kapolres, di sini ada website itu ada misalnya Harta Jiwa. Jadi kurang lebih 10 hari lagi mereka membuat website baru lagi. Itu secara diiklankan di chat spam di Telegram. Itu tujuan yang 10 hari diganti website itu apakah biar nggak ke tracking atau gimana gitu? Ya benar, jadi biar tidak tracking atau melalui tugas dari kepolisian. Pak, ini tidak terindikasi dengan terafiliasi dengan di Kamboja atau gimana Pak? Jadi untuk kami mengecek dari TKP sendiri di Rawalele atau di Kalpres, mereka memiliki server sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya. Setiap pukul 7 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.